Halo guys, selamat siang. Kali ini saya akan membahas tentang persyaratan pascaprala. Nah, kita langsung ke persyaratan yang pertama nih. Persyaratan pertama yaitu KTP. Jadi sama kayak persyaratan praprala. Untuk KTP ini kalian bisa siapkan untuk scan dan untuk hard file atau fotokopian. Yang kedua yaitu akte kelahiran. Ya masih sama ya kayak kemarin ya. Ini juga bentuknya soft file dan hard file. Nah, ada perbedaan nih untuk persyaratan yang ketiga, yaitu di persyaratan sertifikat. Kalau di pascaprala sertifikatnya mungkin bisa dibilang lebih lengkap ya. Sertifikat diantaranya yang pertama yaitu BST, yang kedua SCRB, yang ketiga AFF, yang keempat MEVA, yang kelima SAT. Nah, persyaratan tersebut kalian bisa scan dan kalian siapkan aja fotokopian. Walaupun kalau sertifikat selain BST itu jarang untuk dimintain fotokopi, tapi kalian siapkan aja, nggak apa-apa untuk jaga-jaga. Nah, untuk yang berikutnya adalah surat kesehatan. Surat kesehatan yang masih berlaku dari PIP Semarang atau dari PIP yang dekat sama sekolah kalian. Mungkin ada yang di luar PUKP 5. Nah, yang kelima adalah ijazah SMK atau ijazah yang kalian punya, entah itu ijazah nautik atau ijazah teknik. Tapi sama ya, karena ini ijazah UN, jadi kalian bisa scan aja untuk persyaratan dan siapkan bentuk soft file dan hard filenya. Nah, yang berikutnya nih, persyaratan ini adalah persyaratan yang kalian dapat ketika kalian lulus dari praprala, yaitu SKL praprala dan transkrip nilai. Jadi nanti ada 2 halaman. Yang pertama SKL-nya, yang kedua transkrip nilai, tapi mereka jadi satu. Maksudnya diklip jadi satu gitu loh. Nah, ini persyaratannya nanti kalian dapat ketika kalian sudah dapat ketika praprala, maksud saya. Nah, persyaratan yang berikutnya adalah SKL TRP PIP. Jadi kan kemarin sudah saya jelaskan kalau kalian mau pascaprala harus melewati yang namanya ujian TRP. Nah, SKL ini nanti kalian bisa scan untuk persyaratan pascaprala. Nah, SKL TRP PIP ini digunain untuk persyaratan mendaftar pascaprala. Kita next ke persyaratan berikutnya yaitu masa layar. Nah, masa layar ini kan teman-teman sudah pasti paham ya, karena teman-teman sudah prala selama 12 bulan. Nah, nanti kalian akan bikin masa layar, dan kalau sudah jadi masa layar ini bisa kalian scan untuk jadikan persyaratan mengikuti ujian pasca. Yang kesembilan adalah sertifikat simulator. Ya, hampir mirip nih sama sertifikat, cuman bedanya yang ini simulator. Nah, nanti kalian bisa scan dan siapkan hard filenya gitu. Nah, untuk persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi diantaranya KTP, akte kelahiran, sertifikat, terus surat kesehatan, habis itu ijazah, habis itu SKL dan transkrip nilai praprala, habis itu SKL TRP PIP, habis itu masa layar, habis itu simulator. Nah, untuk persyaratan ini kalian bisa scan dengan ukuran di atas 200 KB, di bawah 500 KB. Nah, saya ulangi sekali lagi ya, kalian bisa scan persyaratan ini di atas 200 KB dan di bawah 500 KB. Jadi di range antara 200 sampai dengan 500 KB. Oke. Persyaratan nomor 10 adalah pas foto. Nah, pas foto ini sedikit berbeda nih sama pas foto saat kalian ujian praprala. Di sini tertulis pas foto berseragam memakai kemeja putih berdasi. Nah, jadi foto memakai kemeja putih berdasi hitam ya, dengan background sesuai dengan jurusan. Kalau untuk yang nautik berarti biru, kalau yang untuk teknik berarti merah. Nah, bedanya di sini nih. Bedanya antaranya pakaian sama jenis kertas. Di sini tertulis format JPG dan DOF. Nah, DOF ini adalah tipe kertas untuk foto kalian. Kalau nggak salah tipe DOF ini seperti ada meling-melingnya gitu. Nah, nanti kalian bisa bilang aja ke mas-mas fotokopi, mas tolong ini di print pakai kertas DOF gitu. Nanti masnya sudah paham. Nah, untuk ukurannya
ada ukuran 3x4 sama 2x3. Untuk 3x4-nya di sini tertulis 4 lembar, dan untuk 2x3-nya 2 lembar. Jadi kalian bisa siapkan lebih aja, dilebihin sedikit untuk jaga-jaga. Siapa tahu jatuh atau siapa tahu hilang. Nah, nanti kalian masih punya spare. Nah, untuk persyaratan yang terakhir adalah biodata. Nah, biodata ini sama kayak pra, sudah ada formatnya. Jadi kalian tinggal ngisi nama, tempat tanggal lahir, dan sisanya. Nanti ada banyak, ada periode ujian juga. Nah, di biodata ini nanti kalian isi. Nah, setelah kalian isi bisa kalian print. Nah, setelah kalian print nanti kalian tempelin foto, karena di situ ada kolom untuk foto. Fotonya tadi yang sudah saya sebutkan 3x4 sama 2x3 bisa kalian tempelkan di biodata kalian. Setelah selesai kalian tempelkan, bisa kalian scan. Nah, jadi biodata ini dua ya, print-printan, hard copy sama soft copy. Nah, soft copy-nya ini sudah ada fotonya ya, jadi foto kalian tempelkan dulu baru kalian scan gitu. Untuk ukurannya sama, di atas 200 dan di bawah 500 KB seperti itu. Ketika kalian persyaratannya sudah lengkap semua, jadi persyaratan tersebut dari urutan pertama sampai urutan terakhir kalian bisa urutkan sesuai dengan urutan yang sudah kalian dapat di persyaratan. Nomor 1 BST, nomor 2 yang akte kelahiran, nomor 3 sekian-sekian sampai yang terakhir. Nah, diberi nama dan diberi angka ya, sebelum kalian masukkan ke CDRW, karena persyaratan kalian nanti akan dimasukkan ke CDRW. Nah, kenapa CDRW? Karena CDRW adalah CD yang bisa diedit ketika kalian ada kesalahannya. Ada kesalahannya berupa salah nama, atau file yang kalian lupa masukin, atau file yang double. Nah, kesalahan-kesalahan seperti itu bisa diedit kalau di CDRW. Kalau CD yang lainnya saya kurang paham ya. Cuman saat itu saya direkomendasikan oleh sekolah untuk memakai CDRW. Saya kira jelas ya untuk persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Setelah ini saya akan memberikan beberapa tips untuk kalian untuk memperlancar kalian dalam mengurus berkas-berkas. Nah, tips yang pertama yang harus kalian punya, kalian bisa siapkan untuk dokumen keeper ya. Dokumen keeper seperti ini. Dengan model apapun yang kalian punya, yang penting itu aman menurut kalian, karena dokumen keeper ini berperan penting untuk kelancaran kalian. Jadi kalian tahu sendirilah, dokumen yang kalian bawa atau dokumen pribadi kalian itu merupakan dokumen yang penting dan nggak digunain cuma sekali dua kali. Jadi bisa kalian simpan di dokumen keeper agar aman dan carinya gampang. Sewaktu-waktu kalian butuh bisa kalian cari di satu tempat yang sudah jadi satu, yaitu di dokumen keeper. Untuk tips yang kedua yaitu masih mengenai dokumen keeper. Jadi ketika kalian punya dokumen keeper, usahakan kalian punya covernya ya, harus cover juga sih. Yang penting bisa untuk tempat ballpoint seperti ini, entah pensil atau ballpoint. Karena apa? Saya nggak jarang menemui ketika kita disuruh ngisi dokumen itu ada aja hal yang harus kita isi, entah itu nomor WhatsApp, alamat, atau hal yang lainnya yang tiba-tiba aja harus diisi. Walaupun di PDH kalian sudah ada ballpointnya, tapi saran saya tetap siapkan untuk yang di dokumen keeper. Jadi siapa tahu yang di PDH kalian sudah nggak hidup atau ketinggalan, masih ada backupnya seperti itu. Karena ini merupakan hal yang remeh, tapi kalau kalian nggak bawa ini bisa bikin bingung, yaitu pulpen. Nah, untuk tips yang ketiga yaitu kalian bisa siapkan flash disk. Ya, flash disk ini untuk menyimpan file khusus. Jadi ini flash disk khusus untuk menyimpan file kalian. Karena seperti yang sudah saya utarakan tadi, persyaratan untuk Paskapala. Nah, ini persyaratannya kan hampir-hampir mirip dan ada beberapa sertifikat yang kalian kumpulkan itu sama dengan persyaratan saat Prapala. Jadi ketika kalian sudah menyimpannya di flash disk, kalian nggak akan bingung lagi nih untuk nyari di mana, nyari-nyari di HP ataupun untuk scan lagi. Jadi ini bisa dibilang mengamankan dokumen kalian dan mempercepat untuk proses kalian mengumpulkan dokumen. Jadi nggak bingung juga. Nah, untuk tips yang keempat yaitu tentang scan. Nah, sudah saya bilang tadi ya, sudah saya katakan ke kalian kalau persyaratannya itu scan-nya di bawah 500 KB dan di atas 200 KB.
Nah, ketika kalian mungkin scan di rumah atau scan di daerah kalian yang mungkin mas-masnya nggak paham nih sama scannya harus ukuran berapa dan harus ukuran berapa gitu, nggak bisa ngepasin, harus di scan ukuran 500, di bawah 500 gitu. Nah, tips dari saya, ketika kalian scan di tempat luar PIP atau daerah kalian, scan aja ukuran dengan yang besar, scan aja dengan ukuran yang besar, maksud saya lebih dari 500 KB, entah itu 800, entah itu 1 MB, ya terserah, pokoknya lebih dari 500. Karena sepengalaman saya, ngompres file yang dari tinggi ke bawah itu lebih mudah daripada ngompres file yang dari bawah ke atas atau dinaikkan gitu, lebih susah. Lebih mudah untuk file tinggi dikompres ke file yang lebih rendah, itu lebih mudah. Nah, untuk cara kompresnya nih, kalian bisa buka Google, ketik aja yang akan kalian kompres. Kalau kalian mau kompres PDF, ya berarti kompres PDF online. Kalau kalian mau kompres JPG, berarti kalian kompres file JPG. Nah, nanti di Google akan ada, kalian tinggal masukkan file kalian, nanti akan dikompres secara online untuk kalian pasin untuk MB-nya di bawah 500. Nanti kalau masih kurang ya kompres lagi seperti itu. Nah, nanti kalian kalau sudah lihat filenya di bawah 500, di atas 200, bisa kalian download. Nah, itu sudah selesai. Nah, untuk kalian nih yang ada di Semarang tapi baru mau ke PIP sekali, ataupun belum tahu tempat fotokopi yang murah di area PIP, nah kalian bisa DM Instagram saya di sini ya. Kalian bisa DM, nanti saya rekomendasikan untuk tempat fotokopi yang mantap, murah, dan sudah paham. Jadi mungkin itu saja persyaratan dan tips yang sudah saya berikan ke teman-teman semua. Jikalau ada kesalahan dalam pengucapan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang kurang, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya sudah menonton video saya. Share untuk teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan penjelasan seperti ini. Oke, terima kasih.